Benar. Tahun 1980 ada dari Batan Negara, dari Bandung dan beberapa kota lain untuk pindah ke sini untuk mengisi fasilitas yang disiapkan oleh Pak Hadi pada saat itu untuk sebagai pusat pengujian dan pengobatan. Jadi berubah disiapkan, kita pindah ke sini. Lalu sebagai catatan juga, perintah itu adalah perintah yang tegas. Ya. Siapa yang tidak mau ikuti perintah, maka istilahnya ini ada perintah silakan. Artinya ada beberapa tempat yang sampai keluar dari PNS, pegawai negeri sipil. Tapi kita yang pindah, kita suka rela. Kita lihat ini adalah masa depan Republik ini ya. Penelitian dan pengembangan fasilitas yang disiapkan pada saat itu sangat luar biasa. Kita tempati ini sejak tahun 80. Lalu langsung pindah sampai kira-kira 85-87. Ini sudah 42 tahun Bapak menempati di sini. Ada yang lebih. Ada yang lebih. Saya misalnya sejak 85 hampir 40 tahun lebih. Ada yang lebih dari 40. Nah, yang Bapak ketahui Pak, alasan beliau itu ingin meminta dari pihak rumah itu mengosongkan rumahnya itu seperti apa? Mereka hanya melihat ini rumah negara yang ditetapkan adalah rumah negara golongan 1. Hanya itu saja. Dan belum pernah bisa dirubah menjadi rumah negara golongan 2 dan menjadi golongan 3. Pada golongan 3 kita berhak untuk mulai mencicil. Tapi mereka berpegang pada rumah negara golongan 1 yang ditetapkan pada tahun 2006 oleh Bapak Direktur pada itu adalah Kusmayanto Karima. Tapi sayangnya pada saat ditetapkan itu memang secara peraturan undang-undang itu ditetapkan oleh eselon 1 atau menteri ya. Tapi itu harus dilengkapi dengan satu dokumen di mana dokumen itu adalah ada dokumen teknis yang mengatakan rumah ini dibangun di atas tanah tidak sengketa tanah negara, rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis seperti ini dan itu harus disampaikan ke PUPR untuk diverifikasi ya. Tapi dokumen itu tidak pernah ada. Kalau seandainya dokumen itu ada, maka oleh PUPR itu akan diberikan pada Kementerian Keuangan untuk dicatat sebagai aset negara. Spesifikasi begini tanahnya. Jadi itu tidak pernah ada. Maka Bapak bisa bayangkan, diklaim ada rumah tapi nggak tahu di mana. Kira-kira gambarnya nggak tahu betul atau tidak. Jadi gitu. Jadi sejak tahun 80, katakanlah sejak tahun 82 sampai 2006 ditetapkan, sebelumnya 2004 sudah ditetapkan golongan 2 oleh beliau juga Pak Kusmayanto. Lalu 2006 ditetapkan menjadi golongan 1. Antara 82 sampai 2004 itu 20 tahun, 21 tahun ya, itu status rumah nggak ada. Lalu mulai 2006 yang ditetapkan golongan 1 sampai 2017 zaman Pak Menteri Koperasi kita juga diusir. Dalam waktu 1 bulan para pensiun harus keluar. Padahal pada 2006 pada saat Pak Kusmayanto itu ada peraturan yang dia buat, ya Pak ya, di mana bagi karyawan atau pensiun yang belum mempunyai rumah maka bisa tinggal di rumah itu diberikan sampai ya kan, sampai meninggal lah. Ya Pak, untuk dalam rencana BRIN itu mau melakukan apa yang Bapak pertahankan saat ini? Ya, antara lain adalah kami memperjuangkan hak kami yang itu kan. Kita tidak bisa melakukan permohonan mengubah rumah negara golongan 1 menjadi 2 atau 3. Itu ada dalam peraturan 10 tahun. Turunkan Handoko! 10 tahun berturut-turut
maka warga yang tinggal di situ PNS berhak untuk mengajukan permohonan untuk meminta perubahan golongan rumah negara. Itu tidak pernah ada karena status rumahnya tidak jelas. Jadi total beberapa kali Pak? Yang kita tahu adalah 2017 pada jam 14 ya. Itu September 18 September surat itu dibuat dan kita diminta dalam waktu 1 bulan untuk keluar tanpa ada apa-apa. Ya, tanpa Akhirnya kan batal tuh, tapi cara Bapak ya kita menolak sampai waktu itu sempat ke berarti ini kali kedua nih. ini yang berikut setelah BRIN Iya. rame lagi Ini berarti ini kali kedua ya? muncul lagi dulu Puspitek Sekarang berbeda. ya. Ya, kita selalu ingin berpegang pada aturan dan perundangan yang berlaku. Bagi kami memperjuangkan kami, kan? Kami itu hanya bisa dibatalkan melalui pengadilan. Pengadilan yang dalam hal ini BRIN lah yang menuntut supaya hak kami yang tadi dibatalkan. Itu saja. Kalau itu terjadi, kita sudah telah keluar lah. Itu kan. Tapi ingat, pada 2017, 2018 kita sudah pernah menyampaikan itu pada Komnas HAM. Ya, kita ketemu di kementerian yang dulu yang dekat Senayan itu, pintu 9 ya. Kantornya. Di sana Komnas HAM datang, kita pada saat itu diberikan 3 rekomendasi. Yang kedua diberikan ganti rugi Ukraina. Yang ketiga relokasi. Karena kita tahu Puspitek ini punya tanah, ada 65 hektar di sebelah belakang yang sebagian besar juga. Jadi itu yang kita pertahankan, hak kami itu, kecuali hak kami dibatalkan oleh putusan pengadilan.